Sejarah Kerajaan Banjar. Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Pulau ini menjadi jantungnya Nusantara. Luasnya mencapai 940.000 km persegi. 736.000 km persegi milik Republik Indonesia. Hasil rimbanya sangat besar, di antaranya menghasilkan kayu yang paling bermutu, rotan, damar, dan sebagainya. Tanahnya yang beriklim sangat lembab. Karena curahan hujan yang banyak itu mengandung batu bara, minyak tanah, besi, intan, emas dan platina. Banyak terdapat sungai-sungai yang besar yang menjadi sumber kemakmuran dan kemajuan ekonomi. Di antaranya Sungai Kapuas, Barito dan Mahakam. Pulau ini mempunyai banyak sejarah yang menakjubkan. Di dalamnya terdapat banyak kerajaan yang silih berganti dari masa ke masa. Dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha hingga bercorak Islam. Sejarah berdirinya Kerajaan Banjar. Islam datang ke Kalimantan pada abad ke-15. Suatu ketika, Raden Paku atau Sunan Giri berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar. Kedatangannya sebagai muballigh sambil membawa barang dagangannya dengan 3 buah kapal. Kedatangan Sunan Giri ke Kalimantan diperkirakan pada tahun 1470 Masehi. Pada akhir abad ke-15, orang-orang Islam dari Jawa telah banyak menetap di Kalimantan. Berita-berita tentang agama Islam semakin tersiar di kalangan penduduk, baik melalui pendatang atau pedagang dan muballigh, maupun orang-orang Kalimantan sendiri yang pernah menyinggahi Jawa. Terutama Jawa Timur. Itu sebabnya maka kisah-kisah tentang Wali Songo menjadi buah bibir penduduk Kalimantan. Pelan tapi pasti agama Islam telah dikenal oleh seluruh penduduk. Pada masa itu, Kalimantan Selatan masih di bawah Kerajaan Daha, yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung dan Putri Galuh. Peristiwa kelahiran Kerajaan Banjar bermula dari konflik yang ada di dalam Istana Daha. Konflik terjadi antara Pangeran Samudera sebagai pewaris sah Kerajaan Daha, dengan pamannya Pangeran Tumenggung. Seperti dikisahkan dalam Hikayat Banjar, ketika Raja Sukarama merasa sudah hampir tiba ajalnya, ia berwasiat, agar yang menggantikannya nanti adalah cucunya Raden Samudera. Tentu saja keempat anaknya tidak setuju dengan sikap ayahnya itu, terlebih Pangeran Tumenggung yang sangat berambisi. Setelah Sukarama wafat, jabatan dipegang oleh anak tertua, yakni Pangeran Mangkubumi. Waktu itu, Pangeran Samudera baru berumur 7 tahun. Pangeran Mangkubumi tak terlalu lama berkuasa. Karena ia dibunuh oleh pengawalnya yang berhasil dihasut oleh Pangeran Tumenggung. Dengan meninggalnya Pangeran Mangkubumi, maka Pangeran Tumenggung naik tahta. Pada saat itu, Pangeran Samudera menjadi musuh besar Pangeran Tumenggung. Oleh karena itu ia memilih meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di Pelabuhan Banjar. Namun, keberadaannya diketahui oleh Patih Masih yang menguasai bandar. Karena tidak mau daerahnya atau Patih Masih terus-menerus mengantar upeti ke Daha kepada Pangeran Tumenggung, maka Patih Masih mengangkatnya sebagai raja. Dalam sejarah Daha, tersebutlah seorang Perdana Menteri yang cakap, bernama Patih Masih. Walau tak sebesar Patih Gajah Mada, ia mampu mengendalikan pemerintahan dengan teratur dan maju.
Patih ini banyak bergaul dengan pendatang-pendatang di pelabuhan bandar. Di sanalah ia bergaul dengan muballigh Islam yang datang dari Tuban dan Gresik. Dari para muballigh ini ia mendengar kisah tentang Wali Songo dalam mengemban kerajaan Demak dan dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Patih Masih, kisah tersebut sangat fantastik, mengagumkan. Seiring berjalannya waktu, dari pergaulannya ini, ia akhirnya memeluk Islam. Atas bantuan Patih Masih, Pangeran Samudera dapat menghimpun kekuatan dan memulai menyerang Pangeran Tumenggung. Tetapi peperangan terus berlangsung secara seimbang. Patih mengusulkan untuk meminta bantuan Demak. Sultan Demak bersedia membantu Pangeran Samudera asal nanti masuk Islam. Lalu Sultan Demak mengirimkan bantuan 1.000 orang tentaranya. Sumber lain mengatakan berjumlah 40.000 tentara. Dengan jumlah 1.000 kapal, masing-masing kapal memuat 400 prajurit. Atas bantuan itu, kemenangan ada di pihak Pangeran Samudera. Sesuai dengan janjinya, ia beserta seluruh kerabat keraton dan penduduk Banjar menyatakan diri masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia diberi nama Sultan Suryanullah atau Suryansyah, yang dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Banjar. Raja-raja atau Sultan Kerajaan Banjar. Sultan-sultan yang pernah memimpin dalam Kerajaan Banjar. Ada sumber yang mengatakan bahwa Sultan berjumlah 19, tetapi sumber lain mengatakan bahwa Sultan yang memimpin berjumlah hingga 23 hingga kini. Mereka yaitu 1. Tahun 1520 hingga 1546, Sultan Suryansyah. 2. Tahun 1546 hingga 1570, Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansyah. 3. Tahun 1570 hingga 1595, Sultan Hidayatullah bin Rahmatullah. 4. Tahun 1595 hingga 1641, Sultan Mustain Billah bin Sultan Hidayatullah I. 5. Tahun 1641 hingga 1646, Sultan Inayatullah bin Sultan Mustain Billah. 6. Tahun 1646 hingga 1660, Sultan Saidullah bin Sultan Inayatullah. 7. Tahun 1660 hingga 1663, Sultan Rikayatullah bin Sultan Mustain Billah. 8. Tahun 1663 hingga 1679, Sultan Amrullah Bagus Kasuma bin Sultan Saidullah. 9. Tahun 1663 hingga 1679, Sultan Agung atau Pangeran Surya Nata atau kedua, bin Sultan Inayatullah. 10. Tahun 1679 hingga 1700, Sultan Amarullah Bagus Kasuma atau Surya Angsa atau Saidillah bin Sultan Saidullah. 11. Tahun 1700 hingga 1717, Sultan Tahmidullah I atau Panembahan Kuning bin Sultan Amrullah atau Tahlilullah. 12. Tahun 1717 hingga 1730, Panembahan Kasuma Dilaga. 13. Tahun 1730 hingga 1734, Sultan Ilhamidullah atau Sultan Kuning bin Sultan Tahmidullah I. 14.
tahun 1734 hingga 1759. Sultan Tamjidullah pertama bin Sultan Tahmidullah I. 15. Tahun 1759 hingga 1761, Sultan Muhammadillah atau Muhammad Aliuddin Aminullah bin Sultan II Hamidullah atau Sultan Kuning. 16. Tahun 1761 hingga 1801. Sunan Nata Alam atau Pangeran Mangkubumi bin Sultan Tamjidullah I. 17. Tahun 1801 hingga 1825, Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah atau Sultan Sulaiman Saidullah II bin Tahmidullah II. 18. Tahun 1825 hingga 1857, Sultan Adam Al-Watsik Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah. 19. Tahun 1857 hingga 1859. Sultan Tamjidullah II Al-Watsik Billah bin Pangeran Ratu Sultan Muda Abdurrahman bin Sultan Adam. 20. Tahun 1859 hingga 1862. Sultan Hidayatullah Halilillah bin Pangeran Ratu Sultan Muda Abdurrahman bin Sultan Adam. 21. Tahun 1862, Pangeran Antasari bin Pangeran Mas'ud bin Sultan Amir bin Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah. 22. Tahun 1862 hingga 1905, Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. 23. Tahun 2010, Sultan Haji Khairul Saleh Al-Mutashim Billah bin Gusti Jumri bin Gusti Umar bin Pangeran Haji Abu Bakar bin Pangeran Singosari bin Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah. Aspek kehidupan masyarakat Kerajaan Banjar. Kehidupan politik. Bentuk pemerintahan Banjar sejak berdirinya sudah dipengaruhi oleh Kerajaan Demak. Merupakan konsekuensi logis jikalau Kerajaan A dapat mendirikan kerajaan dengan bantuan Kerajaan B, maka Kerajaan B turut mempengaruhi bentuk dan jalannya pemerintahan Kerajaan A. Walaupun dalam bentuk pemerintahan dibangun menurut model Jawa, raja dalam kekuasaannya tidaklah semutlak atau seabsolut raja-raja Jawa. Di samping keturunan, kekayaan juga faktor yang menentukan dalam kedudukan raja. Pada hakikatnya pemerintah bersifat aristokratis, yang dikuasai oleh para bangsawan, yang mana raja hanya sebagai simbol pemersatu belaka. Sultan dalam Kerajaan Banjar merupakan penguasa tertinggi, yang mempunyai kekuasaan dalam masalah politik dan keagamaan. Di bawah Sultan ada putra mahkota yang dikenal dengan sebutan Sultan Muta. Ia tidak mempunyai jabatan tertentu tetapi pembantu Sultan. Di samping Sultan, terdapat sebuah lembaga Dewan Mahkota yang terdiri dari kaum bangsawan dan Mangkubumi. Mangkubumi adalah pembantu Sultan yang mempunyai peranan besar dalam roda pemerintahan. Mangkubumi di dalam pemerintahan didampingi Menteri Panganan, Menteri Pangiwa dan Menteri Bumi dan dibantu lagi oleh 40 orang Menteri Sikap. Tiap-tiap Menteri Sikap mempunyai bawahan sebanyak 100 orang. Di lingkungan keraton terdapat banyak pegawai atau petugas. Antara lain, 50 orang Sarawisa di bawah pimpinan Sarapraya bertugas menjaga keraton. 50 orang Mandung di bawah Raksayuda bertugas menjaga istana bangsal.
40 orang Menagarsari di bawah Sarayuda bertugas mengawal raja. 40 orang Singabana atau Parawila di bawah Singataka dan Singapati bertugas sebagai polisi. 40 orang Sarageni di bawah Saradipa bertugas menjaga alat senjata. 40 orang Tuhaburu di bawah Puspawana bertugas mengawal raja bila sedang berburu. 50 orang Pangadapan atau Pamarakan di bawah Rasawija melakukan beraneka ragam tugas di istana. Kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, keluarga raja. Lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurusi masalah hukum keagamaan dalam kerajaan. Sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang dan lain sebagainya. Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang pesat pada abad 16 sampai abad 17. Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan. Kalimantan Selatan juga memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Dalam perdagangan, lada merupakan komoditas ekspor terbesar dalam kerajaan Banjar. Dalam hal industri, kerajaan Banjar juga menghasilkan besi dan logam. Industri logam dan besi ini terdapat di daerah negara. Kemampuan dan keahlian mereka mengecor logam seperti perunggu, yang dapat menghasilkan bermacam barang-barang untuk diekspor. Sejak abad ke-17 daerah negara terkenal dengan pembuatan kapal dan peralatan senjata lainnya, seperti golok, kapak, cangkul dan lain-lain. Selain itu, keahlian membuat kendi sebagai bentuk kerajinan yang telah berkembang turun-temurun sebagai sambilan di samping bertani. Kemudian dikenal juga usaha-usaha pertukangan, seperti tukang gergaji papan dan balok, tukang sirap, dan lain sebagainya. Kehidupan budaya. Orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara atau suku Ngaju, kelompok Banjar Batang Banyu atau suku Manyan, dan kelompok Banjar Hulu atau suku Bukit. Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Ini merupakan manifestasi dari cara berpikir sekelompok manusia di daerah ini dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam rentetan peristiwa sejarah, kita dapatkan bahwa masyarakat Banjar dimulai dari percampuran budaya Melayu dengan budaya Bukit dan Manyan sebagai inti, kemudian membentuk kerajaan Tanjung Pura dengan agama Buddha. Yang kedua, percampuran kebudayaan pertama dengan kebudayaan Jawa, yang mana budaya Manyan, Bukit, dan Melayu menjadi inti, yang kemudian membentuk kerajaan negara Dipa dengan agama Buddha. Yang ketiga adalah perpaduan dengan kebudayaan Jawa yang membentuk kerajaan negara Daha dengan agama Hindu. Yang terakhir, lanjutan dari kerajaan Daha dalam membentuk kerajaan Banjar Islam dan perpaduan suku Ngaju, Manyan dan Bukit. Dari perpaduan yang terakhir inilah akhirnya melahirkan kebudayaan yang ada dalam kerajaan Banjar. Pengislamisasian pada kerajaan Banjar. Sultan Suryansyah adalah raja pertama yang memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Tetapi, hukum Islam belum melembaga dalam pemerintahan. Karena pada saat itu belum ada ulama yang mendampinginya.
Setelah Sultan Tahmidullah II berkuasa, barulah hukum Islam itu melembaga. Hal ini menimbulkan terjadinya perubahan dalam pemerintahan, terutama setelah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datang dari Mekah. Ia sangat disegani oleh Sultan karena kedalaman ilmunya. Kitab Sabilul Muhtadin yang ditulis atas permintaan Sultan yang berkuasa pada saat itu dijadikan pedoman hukum meskipun masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu, seperti hukum waris dan pernikahan. Dengan kebijakan Syekh Al-Banjari, perlahan-lahan hukum Islam masuk istana. Dalam masyarakat Banjar ajaran fiqh dari mazhab Syafi'i sangat berpengaruh sehingga menjadi hukum adat rakyat. Syekh Al-Banjari juga mengusulkan kepada Sultan untuk membentuk mahkamah syariah, yakni suatu lembaga pengadilan agama, yang dipimpin oleh seorang mufti sebagai ketua hakim tertinggi pengawas pengadilan umum. Dalam penyebaran dan islamisasi di Kalimantan juga dikenal peranan seorang ulama yang bernama Hatib Dayan. Ia adalah seorang utusan dari Jawa, tepatnya Kerajaan Demak. Tujuan Sultan Demak mengirimnya adalah untuk mengislamkan orang Banjar. Masa kejayaan Kerajaan Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah inilah pusat Kesultanan Banjar dipindahkan ke Kayuwangi, Martapura. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah tahun 1595 hingga 1620. Sultan Inayatullah tahun 1620 hingga 1637, dan Sultan Saidullah tahun 1637 hingga 1642. Ketika Belanda datang dan menimbulkan kekacauan, Kesultanan Banjar mengalami kerugian. Akibatnya, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Amuntai, kemudian ke Tambangan, dan Batang Banju. Sebenarnya VOC sudah datang ke Banjar sejak 1606 untuk meminta monopoli lada, namun usaha mereka belum terwujud. Baru setelah adanya kontrak yang ditandatangani Belanda dan Syah Bandar Kesultanan Banjar pada 1635 perdagangan lada dimonopoli oleh Belanda. Setelah perjanjian antara VOC dengan Sultan Martapura ditandatangani, perlawanan terhadap Belanda menurun. Masa kemunduran Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar mengalami kemajuan sebagai dampak dari diaktifkannya wilayah kerajaan ini sebagai pelabuhan bebas. Tetapi sebaliknya kehadiran unsur asing di daerah itu juga dapat mengakibatkan perpecahan di kalangan istana. Kehadiran pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ikut campur dalam urusan adat kerajaan adalah bukti bahwa unsur asing yang hadir dalam kerajaan Banjar nantinya akan memunculkan perpecahan di kalangan istana. Keterlibatan unsur asing dalam urusan istana juga merupakan salah satu penyebab utama meletusnya perang antara Kerajaan Banjar dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Awal mulanya Kerajaan Banjar memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Akan tetapi dengan ikut campurnya pemerintah kolonial dalam urusan kerajaan mengakibatkan memanasnya hubungan di antara kedua belah pihak yang pada akhirnya akan menyebabkan pertempuran untuk mempertahankan kekuasaan di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam sejarah pertempuran tersebut dikenal sebagai Perang Banjar. Perlawanan Kerajaan Banjar berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama berlangsung dari tahun 1859 hingga 1863.
Sedangkan perlawanan tahap kedua berlangsung dari tahun 1863 hingga 1905. Peperangan yang berlangsung hampir setengah abad lamanya berakhir dengan kekalahan di pihak Kerajaan Banjar. Dengan terpatahkannya perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1905, maka hal ini menandai runtuhnya era dari Kerajaan Banjar yang telah berdiri sejak tahun 1520. Peninggalan Kerajaan Banjar. Candi Agung Amuntai. Peninggalan-peninggalan bersejarah awal dari kehidupan zaman dulu yang menjadi peradaban kuno. Di Kalimantan Selatan yang condong berkebudayaan sungai yang masih melekat sampai sekarang, peninggalan dari kebudayaan pada awal Perang Banjar sampai terbentuknya Kerajaan Banjar. Salah satu peninggalan bersejarah di Kalimantan Selatan antara lain Candi Agung. Candi Agung Amuntai merupakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika abad ke-14 Masehi. Dari kerajaan ini akhirnya melahirkan Kerajaan Daha di negara dan Kerajaan Banjarmasin. Menurut cerita, Kerajaan Hindu negara Dipa berdiri tahun 1438 di persimpangan tiga aliran sungai, Tabalong, Balangan, dan Negara. Cikal bakal kerajaan Banjar itu diperintah oleh Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih dengan kepala pemerintahan Patih Lambung Mangkurat. Negara Dipa kemudian berkembang menjadi kota Amuntai. Candi Agung diperkirakan telah berusia 740 tahun. Bahan material Candi Agung ini didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh. Di candi ini juga ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah yang usianya kira-kira sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Batu yang digunakan untuk mendirikan candi ini pun masih terdapat di sana. Batunya sekilas mirip sekali dengan batu bata merah. Namun bila disentuh terdapat perbedaannya, lebih berat dan lebih kuat dari bata merah biasa, situs Candi Agung. Yang merupakan bagian dari lambang daerah, dengan menggunakan cara supranatural. Candi Agung sekarang dikonstruksi menyerupai bentuk Candi Agung terdahulu tanpa merubah letak. Hanya saja bangunan Candi Agung sekarang dibuat seperti rumah Banjar dan dijadikan tempat wisata. Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Sultan Suryansyah adalah sebuah masjid bersejarah yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun di masa pemerintahan Sultan Suryansyah tahun 1526 hingga 1550, Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Banjarmasin Utara. Banjarmasin, kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Bentuk arsitektur dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang. Merupakan masjid bergaya tradisional Banjar. Masjid bergaya tradisional Banjar pada bagian mihrabnya memiliki atap sendiri terpisah dengan bangunan induk. Masjid ini didirikan di tepi Sungai Kuin.